Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal poligon dengan menggunakan tanda panah. Jadi kita menggunakan metode poligon, tapi penyelesaian resultannya kita menggunakan tanda panah. Di sini sudah diberikan gambar dan contoh soalnya. Jadi contoh soalnya itu pada acara festival City Marathon itu ada 4 kategori lari, yaitu full marathon, half marathon, serta 10 km dan 5 km. Lintasannya itu masing-masing sudah ditentukan. Lomba lari ini start dari Gedung Gelora Bung Karno dan finish di Monas. Wah, jauh tuh. Macam saya pernah ke Jakarta saja. Jadi salah seorang peserta lomba bernama Andri mengikuti lomba lari full marathon. Nah, dan dia hanya mampu menempuh lintasan dari titik A, B, dan C seperti gambar 2. Jadi gambar satunya ini saat dia berlari, si Andri. Terus gambar 2-nya ini adalah lintasan yang ditempuh oleh Andri. Nah, jika satu kotak mewakili 1 km, maka perpindahan total yang dilalui Andri tersebut adalah. Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini sangat mudah karena di soalnya dia sudah memberikan vektor A, B, dan C, serta vektor A, B, dan C ini sudah dibuat dalam metode poligon, di mana tiap kepala dari vektor awal itu bertemu dengan ekor dari vektor berikutnya. Jadi kepala vektor A bertemu dengan ekor vektor B, terus kepala vektor B ketemu dengan ekor vektor C. Nah, setelah bertemu seperti ini, jadi kalau kita mau mendapatkan perpindahan total, maksud dari perpindahan total itu adalah resultannya. Nah, jadi kalau kita mau tentukan perpindahan total atau resultannya, jadi yang kita ambil adalah panjang dari titik A ke titik C. Nah, cara menentukannya itu gampang saja. Jadi, kita langsung menghitung atau kalian boleh dulu memberikan tanda titik di sini. Ini kalian tandai bulat dulu. Setelah kalian tandai, baru kalian mulai menghitung. Ini kan dari titik startnya nih. Ini kan titik startnya. Terus kalau kita mau menghitung berapa panjangnya ke titik C, kita hitung saja berapa kotak ke sebelah yang di sumbu X-nya ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sumbu X-nya itu banyaknya kotaknya itu ada 8 kotak. Sumbu X ada 8 kotak. 8 kotak. Ini saya geser. Jadi sumbu X ada 8 kotak. Kalau sumbu Y-nya, nah kita ini saya copy baru saya paste. Nah, kalau mau menghitung sumbu Y-nya, kalian bisa hitung dari sini, bisa juga hitung dari sini nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata ada 6 kotak. Jadi sumbu Y-nya ada 6 kotak. Ingat ya, di soal dia mengatakan bahwa satu kotak itu 1 km. Nah, kalau kita mau menentukan berapa panjangnya, ini kan jadinya kayak segitiga lagi kan. Nah, jadi kita buat persamaannya. Jadi persamaannya itu persamaan Pitagoras. Sorry, saya insert text box dulu. Baru saya insert equation-nya. Di sini saya insert equation-nya.
Jadi resultannya itu sama dengan akar yang sumbu X tapi dipangkat 2 kan. Jadi ini kayak mencari sisi miring dari segitiga untuk rumus Pitagoras. Jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, sama dengan, ini saya kasih keluar dulu dari akar, sama dengan, baru saya akarkan lagi. Nah, X-nya kan 8 kotak, jadi 8 pangkat 2, 8 pangkat 2, terus ditambah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Terus, kita sama dengankan lagi. Ini akar. Ini saya batasi dulu supaya nggak keluar dari layar. Akar 8 pangkat 2 itu kan 64. Terus kalau 6 pangkat 2 itu 36. Baru hasilnya itu sama dengan akar 100. Jadi sama dengan akar 100 itu kan 10. Nah, tadi kan kalau satu kotaknya itu mewakili 1 km. Nah, kita kan pakai satuan kotak tadi di sini, berarti di sini 10 kotak. Kalau 10 kotak berarti 10 km. Seperti itu. Jadi, perpindahan total atau resultannya itu sama dengan 10 km. Nah, ini nih jawabannya. Jadi, jawabannya 10 km. Seperti itu. Nah, kalau di contoh soal berikutnya, seperti ini. Nah, di sini perpindahannya yang dia berikan. Jadi, kalau di contoh soal bagian kedua ini, yang diberikan di kita itu adalah resultannya, yaitu sebesar 10 satuan. Jadi, yang kita perhatikan di sini adalah kaidah dari metode poligon tersebut. Terus, setelah mendapatkan kaidah dari metode poligon tersebut, yang kita perhatikan adalah menentukan resultannya. Nah, di sini karena titiknya itu sama semua, 11, 91, 97, mulai dari A sampai E, berarti kita bisa pastikan bahwa nanti itu tidak ada perpindahan yang meleset. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah aturannya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau aturan poligon itu kepala vektor harus bertemu dengan ekor vektor. Nah, coba kita lihat dari bagian A. Nah, bagian A ini kepala vektor pertama bertemu dengan ekor vektor kedua. Nah, ini aman ya. Terus kalau bagian B ini benar juga ya, kepala vektor bertemu dengan ekor vektor kedua. Bagian C ini juga sama. Bagian D, nah ini salah ya, karena kepala vektor bertemu dengan kepala vektor. Berarti ini salah ya. Ini kita anggap salah. Terus bagian error, vektor apa nih? Ini ekornya malahan yang bertemu ya. Jadi aturannya tuh harus kepala vektor bertemu dengan ekor vektor. Nah, berarti D dan E ini kita eliminasi ya, ini tidak termasuk jawaban. Nah, saya tutup dulu supaya tidak kelihatan. Nah, kita tutup. Jadi sisa jawabannya itu yang ada adalah A, B, dan C. Nah, kita perhatikan lagi adalah resultan perpindahannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan vektor B itu kan vektor A itu dari titik 1,1 ke 9,1. Kalau 1,1 ke 9,1 berarti dia berpindah sebesar
8 kotak. Kenapa saya bilang 8 kotak? Karena dari 1, 1 itu kan tidak berpindah berarti kan yang sumbu Y-nya. Kalau 1 ke 9 yang sumbu X itu dia menunjukkan ada perpindahan. Berarti ini 8 ya, perpindahan yang pertama, terus perpindahan kedua dari 91 ke 97. Berarti perpindahannya hanya di sumbu Y, yaitu sebesar 6 kotak atau 6 satuan. Berarti kalau 6 ketemu sama 8, ini seperti aturan Pitagoras, berarti itu berpindahnya 10 satuan kan. Berarti ya kita simpan A lah. Sudah A, yang resultan perpindahannya itu adalah 10. Kalau yang bagian B, ini kan dari 91 ke 11. Terus dari sini ke sini, berarti kalau kita lihat awal sama akhirnya, kita lihat 91 ke 97. Nah, ternyata kalau dari 91 ke 97 itu perpindahannya hanya 6 kotak. Kalau 6 kotak berarti perpindahannya bukan 10 satuan ya. Karena hanya dilihat awal akhir saja nih. Dari 91 ke 97. 6 kotak saja kan. Nah, kalau yang bagian C dari 11 ke 97 baru ke 91. Nah, ini perpindahannya hanya 8 kotak. Kenapa bisa 8 kotak saja? Karena yang berpindah hanya di sumbu X-nya saja nih. Nih, dari 1 ke 9. Y-nya dia tetap sama 11. Jadi, kalau menggunakan metode poligon seperti ini, yang kita perhatikan adalah titik awalnya, ini titik awal dan titik akhir. Ternyata kalau kita perhatikan titik awal dan titik akhir yang memiliki perpindahan sebesar 10 satuan, yaitu bagian A. Jadi bagian B dan C salah juga ya. Nah, ini kita tutup. Jadi jawabannya adalah A, seperti itu. Nah, itu dua contoh untuk soal poligon. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau ada yang kalian tidak mengerti, boleh kok chat di bagian komentar masalah yang kalian hadapi di video kali ini. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.